Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Aku menolak pikiranku dan berpegang teguh pada kesadaran. Pikiran tidak boleh ditolak sama sekali. Jika dirimu menolaknya, ia akan tetap ada. Penolakan berarti penindasan. Apapun yang ditolak tidak akan pernah meninggalkanmu, ia hanya berpindah dari alam sadar ke alam bawah sadar. Dari bagian terang keberadaanmu ke lapisan gelap tempat dirimu tidak bisa menghadapinya. Dirimu menjadi tidak menyadarinya, tetapi ia tetap ada di sana, lebih hidup dari sebelumnya. Lebih baik menghadapi musuh daripada membiarkan musuh berada di belakangmu, itu jauh lebih berbahaya. Aku tidak menyuruhmu untuk menolak pikiran. Pikiran adalah mekanisme yang indah, salah satu keajaiban dari keberadaan. Kita belum mampu membuat apapun yang sebanding dengan pikiran manusia. Bahkan komputer yang paling canggih pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Pikiran manusia tunggal bisa memuat semua perpustakaan di dunia, kapasitasnya hampir tidak terbatas. Namun, pikiran adalah mesin, itu bukan dirimu. Melekatkan diri dengannya adalah salah, menjadikannya sebagai tuanmu adalah salah, dibimbing olehnya adalah salah. Namun, menjadi dengan Tuhan dan pemandunya adalah sepenuhnya benar. Pikiran sebagai pelayan sangatlah berharga, jadi janganlah menolaknya. Menolaknya akan memiskinkanmu, tidak akan memperkayamu. Aku tidak menentang pikiran, aku mendukung transendensi. Dan jika dirimu menolak, dirimu tidak bisa melampauinya. Gunakanlah pikiran sebagai batu loncatan. Semuanya tergantung pada dirimu. Dirimu bisa menjadikannya sebagai penghalang, jika dirimu mulai berpikir bahwa pikiran harus ditolak, disangkal, dihancurkan. Atau dirimu bisa menjadikannya sebagai batu loncatan, jika dirimu menerimanya, jika dirimu mencoba memahaminya. Dalam upaya untuk memahaminya, transendensi terjadi. Dirimu melampauinya, dirimu menjadi saksi. Jika dirimu menolak pikiran, dirimu akan mulai melekat erat pada kesadaran. Dan kemelekatan tidak lain hanyalah pikiran yang berfungsi dari pintu belakang. Kemelekatan adalah proses pikiran. Tetapi itu pasti akan terjadi pada orang-orang yang menolak, menekan. Pertanyaannya adalah tentang transformasi. Pikiran harus digunakan dengan benar, maka tidak akan ada kemelekatan pada kesadaran. Jika tidak, karena takut pada pikiran bahwa ia mungkin kembali, dirimu akan melekat pada kesadaran, dan dalam kemelekatan itu ia telah kembali, ia sudah ada di sana. Kemelekatan adalah pikiran, pelepasan adalah hakiki dari kesadaran. Dirimu tidak bisa melekat pada kesadaran. Jika dirimu melekat, itu hanyalah fenomena pikiran. Kesadaranmu juga hanyalah sesuatu yang semu, yang diciptakan oleh pikiran, karena dirimu meminta terlalu banyak darinya. Itu salah, sepenuhnya salah. Jika dirimu harus melekat padanya, itu salah.
Kesadaran sejati tetap ada bersamamu, dirimu tidak perlu melekat padanya. Siapa yang akan melekat padanya? Dirimu adalah kesadaran. Siapa yang akan melekat pada siapa? Dalam kesadaran tidak ada dua, yang melekatan dan objek dari kemelekatannya, dalam kesadaranmu adalah satu. Hanya ada kesadaran dan tidak ada yang lain. Seseorang tidak bisa melekat pada kesadaran. Tetapi itu pasti terjadi, jika dirimu menolak pikiran, langkah pertama telah salah. Jangan menolaknya, pahamilah ia. Sebenarnya, kata memahami sangatlah penting. Ketika dirimu memahami sesuatu, hal itu berada di bawahmu. Dirimu menjadi transendental, dirimu melampauinya, hal itu berada di bawahmu. Hal itu memiliki kegunaannya sendiri, kegunaan yang besar. Tidak akan ada sains tanpa pikiran, dan tidak akan ada teknologi tanpa pikiran. Semua kenyamanan manusia akan lenyap tanpa pikiran manusia. Manusia akan jatuh kembali ke dunia hewan, atau bahkan jauh di bawah, jika tanpa pikiran. Pikiran telah memberikan banyak hal. Masalahnya bukanlah pikiran. Masalahnya adalah kemelekatanmu dengannya. Dirimu mengira dirimu adalah pikiran, dan itulah masalahnya. Lepaskan kemelekatan, amati pikiran. Jadilah pengamat, dan biarkan pikiran berada di sana, diamati, disaksikan, diobservasi. Perubahan radikal yang hebat terjadi melalui pengamatan. Pikiran berfungsi jauh lebih efisien ketika dirimu mengamatinya, karena semua yang merupakan tetesan sampah, dan pikiran tidak perlu membawa beban yang tidak perlu. Pikiran menjadi ringan. Ketika dirimu menjadi pengamat, pikiran juga bisa beristirahat. Jika tidak, di sepanjang hidupmu, pikiran akan terus bekerja, dan bekerja, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Pikiran berhenti, hanya ketika dirimu mati. Pikiran menciptakan kelelahan yang dalam, kelelahan mental. Para ilmuwan mengatakan, bahwa logam pun bisa lelah, kelelahan logam. Jadi, apa yang harus dikatakan tentang pikiran, yang sangat halus, yang sangat rapuh? Gunakan dengan hati-hati. Namun, dirimu tetap menyendiri, tidak peduli, tidak terlibat. Saat dirimu menulis, dirimu tidak menjadi pulpen, meskipun dirimu tidak bisa menulis tanpanya. Pulpen yang bagus, sangat penting untuk tulisan yang bagus. Jika dirimu mulai menulis dengan jari-jarimu, maka tidak seorang pun akan bisa membaca apa yang telah dirimu tulis, bahkan dirimu sendiri, dan tulisanmu akan sangat primitif. Namun, dirimu bukanlah pulpen, dan pulpen bukanlah penulis, melainkan hanya alat tulis. Pikiran bukanlah tuan, melainkan hanya alat di tangan tuannya. Jadilah lebih waspada, sadar, tetapi jangan melekat padanya. Kemelekatan akan menghancurkan seluruh keindahannya. Mengapa melekat? Apa ketakutannya?
kita melekat hanya karena ketakutan. Dirimu adalah kesadaran, dirimu tidak bisa kehilangannya. Bahkan sekarang, saat dirimu tidak menyadari fakta bahwa dirimu adalah kesadaran, dirimu tidak kehilangannya. Kebenaran tidak bisa hilang. Apakah dirimu mengetahuinya atau tidak, itu tidak membuat perbedaan. Kebenaran tetaplah kebenaran, diketahui atau tidak diketahui. Dirimu yang terdalam, tetaplah kesadaran murni. Dirimu hidup di sekeliling, karenanya dirimu tidak mampu melihat pusatmu sendiri. Sanyas berarti menjelajahi interioritasmu, bergerak menuju pusat. Itulah inti dari meditasi. Ketika dirimu menjadi terpusat, tiba-tiba ada kebebasan besar, karena dirimu tahu bahwa dirimu bukanlah pikiran, dan dirimu bukanlah tubuh. Itu tidak berarti bahwa dirimu mulai menolak tubuh atau pikiran. Dirimu menghormati tubuh, dirimu menghormati pikiran. Dirimu mencintai tubuh, bahkan lebih dari sebelumnya. Tubuh adalah rumah yang indah. Itu adalah rumahmu dan dirimu harus tinggal di dalamnya, di sepanjang hidupmu. Dan tubuh melayanimu dengan sangat indah. Pelayanannya sangat berharga. Dirimu menghormatinya, dirimu berteman dengannya, dirimu merawatnya. Namun, dirimu tetap tahu, aku bukanlah tubuh maupun pikiran. Aku adalah kesadaran. Maka tidak ada lagi pertanyaan tentang kemelekatan. Mengetahui bahwa aku adalah kesadaran, dirimu menjadi bagian dari keberadaan. Maka tidak ada kelahiran bagimu, tidak ada kematian bagimu. Maka dirimu adalah bagian dari keabadian, dan menjadi bagian dari keabadian, berarti menjadi bahagia. Ketika dirimu tahu bahwa dirimu tidak bisa mati, semua ketakutan menghilang, dan energi yang terlibat dalam ketakutan itu bisa dilepaskan sebagai cinta. Jika dirimu tahu bahwa dirimu adalah bagian dari keseluruhan, maka tidak akan ada lagi kecemasan, tidak akan ada lagi penderitaan, dan energi yang terlibat dalam kecemasan, dalam penderitaan, bisa dilepaskan. Dirimu menjadi welas asih, cinta, sukacita. Energi itu mulai meluap dalam dirimu. Dirimu tidak hanya menjadi berkah bagi dirimu sendiri, dirimu juga menjadi berkah bagi semua orang. Dirimu menjadi berkah bagi keberadaan itu sendiri. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti bro. Terima kasih bro.